Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Hud, masih melanjutkan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ini untuk bagian yang keempat. Di ayat-ayat sebelumnya dijelaskan bagaimana Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk membuat kapal. Belum tahu apa yang akan terjadi, tapi karena ini perintah Allah, maka Nuh melanjutkan pembuatan kapal tersebut walaupun dengan ejekan dari kaumnya saat itu. Jadi sesuatu dianggap aneh di tempat yang jauh dari laut, kok disuruh bikin kapal. Kapalnya buat apa? Maka lanjutan peristiwa tersebut dijelaskan di ayat ke-42 ini sampai selesai 47. Kita lihat ayat yang pertama, ayat 42. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibal. Kemudian itu kapal berlayar di satu gelombang yang besar. Besarnya itu kal jibal, jadi setinggi gunung. Ya, jadi di pertemuan yang lalu sudah dijelaskan lalu kemudian banjir datang dari berbagai titik-titik bumi, keluar air dan disertai hujan. Nah, akhirnya lanjutannya itu semua orang-orang beriman sudah berada di dalam kapal tersebut, naik, dan kapal berlayar di atas air. Saya sebutkan mauj, gelombang. Gelombangnya cukup besar. Dalam Al-Quran sebutkan kal jibal, jadi besarnya setinggi gunung. Ya, jadi yang tadinya daratan ya persis seperti lautan. Kan gunung itu tingginya berapa itu? Ya, kan tinggi sekali mungkin. Nah, di sini di dalam tafsir dijelaskan as-safinatu tajri bisur'ah. Jadi kapal itu berjalan dengan cepat. Ya seperti ya mungkin ya kapal yang ada mesinnya gitu. Berjalan dengan cepat. Sa'iratun bihim ala wajhil ma alladhi qad tabaqa jami'il ardh. Yang ya berjalan di seluruh ya permukaan air yang ada di bumi ini. Jadi buminya itu kan Nabi Nuh kan tinggal di daratan. Jadi buminya kena air, jadi karena kalau kapal berjalan cepat berarti kan areal banjirnya berarti kan luas gitu. Karena si kapal berjalan dengan cepat dalam gelombang yang besar. Nah, hatta taffat ala ru'usil jibal. Sampai air itu betul-betul setinggi jibal, jadi gunung. Wartafa'a 'alaiha, dan terangkat lagi alaika atasnya bi khamsata asyara dira'an. Itu kira-kira atau kurang lebih sekitar 15 diro. Di sini sebutkan ketinggiannya itu 15 diro. Nah, coba dihitung Bapak Ibu. Jadi ketinggiannya itu di banjir itu 15 diro. Saya cek di kamus memang ukuran diro itu beda-beda. Ada yang satu diroknya itu 46 cm, satu dirok. Ada yang 61 cm dan ada yang 48 cm. Nah, kebanyakan merumuskan satu dirok itu 48 cm. Berarti di sini 15 dirok, berarti 15 kali 48. Coba berapa? Benar? 7,5. Jadi sekitar
7 atau 8 meter. Jadi tingginya itu banjir sekitar 7 atau 8 meter. Jadi ada yang mengatakan tingginya banjir itu khamsata asyara, 15 diro'an diro. Jadi satu dironya 48. Kalau menggunakan rumus yang tertinggi, satu diro itu 60 cm. Coba dikalikan 61 kali 15 diro. Kali 15, 61 kali 15, 9-an. 95-an. Berarti itu ketinggian banjir itu sekitar 9 meter lebih atau 10 meter. Nah ini masjid kita ini, musola ini berapa ketinggiannya? 6, 5 ya. Ini 10 meter itu banjir. Berarti kan sangat tinggi sekali. Wakila ada yang mengatakan dalam pandangan para mufasir, ada yang mengatakan katanya ketinggian itu banjir bisa manina mailan, 80 mil. 80 mil. Nah, mil itu kan kalau mil darat itu 1,6 kilometer. Kalau mil laut kan 1,8. Coba kalau kita pakai darat ya, karena di darat 1,6 ini sama ini 80. 1,6 km kali 80. Betul, Pak? 120-an mil. Mil itu 1,6 kalau dalam rumusnya. 1,6 atau 1,8 kali 80. Ya, karena sama nina mailan 80. Berapa? 150. Nah, berarti saya membayangkan 150 ke atas kan banjir ya, berarti dalamnya seperti laut itu. Banjir seperti laut, karena tadi Kaljibal kalau ngukurnya Gunung Merapi berapa tuh ketinggian dari permukaan laut. Berarti Merapi mungkin lebih tinggi lagi, karena tadi sampai kata Quran Kaljibal setinggi gunung, lalu kemudian berjalan cepat, berarti arealnya juga sangat luas itu. Jadi betul-betul ditenggelamkan ya belahan bumi tersebut. Sehingga ada yang mengatakan juga bahwa peradaban manusia saat itu habis itu dengan banjir pada masanya. Sehingga sisa-sisa manusia itu adalah mereka yang selamat di kapal itu. Karena luasnya banjir ya. Walaupun juga sebagian lain tidak menutup seluruh muka bumi, tapi yang ada di daerah itu kan nanti di sekitar daerah Irak ya, Jud, Bukit Jud. Nah, di sini menggunakan kata diro ya. Ini ukuran-ukuran dalam orang Arab kan diroan, 1 diro, lalu farsah, 1 farsah, milan, 1 mil. Nah, mumpung ingat diro juga ini bahwa Nabi Adam pun tingginya itu 60 diro. Jadi Nabi Adam itu tingginya 60 diro. Tadi kalau kita dironya yang standar umum 48 cm. 60 diro kali 48 berapa? 30 meter. Oh, Nabi Adam tinggi sekali itu ya. Jadi ketinggian Nabi Adam itu 60 diro. Ya. Jadi tinggi sekali, 29 meter atau 30 meter. Ya. Jadi umat-umat dulu tinggi besar. Makin ke sini itu makin memendek. Yang tingginya 2 meter pun kan dah jarang itu ya. Baik. Nah, ini ukuran ketinggian banjir yang menimpa kepada kaum Nabi Nuh. Jadi fi maujin kal jibal, dalam gelombang. Gelombang itu ya bukan hanya sekedar banjir tapi bergerak gitu. Karena cepat juga itu. Nah,
Ketika dalam posisi banjir itu, wanada Nuhun. Nabi Nuh ini memanggil anaknya, ibnahu anaknya, dipanggil. Ya. Karena anaknya ini wakana fi ma'zilin, berada dalam satu tempat. Pada pertemuan sebelumnya itu sudah diinformasikan bahwa anak Nabi Nuh itu kan bukan hanya satu Kan'an. Jadi ada anak yang selamat yang mau beriman ikut naik dengan Nuh beserta istrinya yang beriman, ada istri yang lain yang kafir. Nah, di sini fanada ibnahu wa huwa ibnur rabi. Kalau di sini sebutkan Nabi Nuh memanggil anaknya, yang anaknya itu anak yang keempat. Jadi anaknya bukan hanya satu. Wa ismuhu Kan'an, yang disebut namanya Kan'an. Nah ini Kan'an ini maaf, anak yang durhakanya. Tapi ada juga anak Nuh yang beriman ada. Wa kana fi makanin ma'zilin anhu. Nah si Kan'an ini, karena mohon maaf kafir ya, si Kan'an ini tidak mau ikut dengan ayahnya Nuh ini sebagai ustadz, sebagai ulama atau nabi, tidak mau diajak. Karena wakana kafiron, dia termasuk golongan yang kafir si Kan'an ini. Da'ahu abuhu inda rukubis safinah ayyu'mina wa yarkabu ma'hum. Nabi Nuh itu sudah ngajak, bahkan sebelum terjadi banjir pun sudah diajak. Seperti kaum-kaumnya itu diajak, ayo kita ikut. Yang kemarin saya logikakan, kalau sudah tahu akan terjadi bencana, seharusnya yang tidak beriman pun ikut saja. Ya numpang kapal kan nggak ada masalah. Dan Nabi Nuh sudah ngajak, ayo ikut semuanya. Gitu. Tapi kan disinilah pembeda. Yang benar-benar ikut berarti dia beriman. Yang sudah tahu akan ada bencana pun tetap tidak mau ikut, gengsi atau apa. Berarti itu jelas dia memang tidak beriman. Jadi untuk membedakan siapa yang ikut mesti beriman. Padahal kalau ajakan itu kan terbuka, cepat-cepat naik banjir. Lah itu anaknya si Kan'an diajak oleh ayahnya Nuh. Ayyu'mina, diajak untuk beriman, wa yarkab ma'ahum, diajak untuk naik bersamanya. Wala yagraq mislama yagraqal kafirin. Tentu seorang ayah ya tidak ingin anaknya juga tenggelam seperti tenggelamnya orang-orang kafir. Nah, itulah hati seorang tua ya, ayah ataupun ibu. Walaupun anaknya mohon maaf tanda kutipnya nakal atau jahat, tapi kan nggak ingin juga anaknya seperti itu. Ayo nak bareng ibu, bareng ayah. Nadahu biqaulihi ya bunayya rkab ma'ana al-fulk wa la takum ma'al kafirin al-halikin. Sehingga dalam Al-Qur'an disebutkan ya bunayya. Wahai anakku. Irkab ma'ana. Nah, irkab itu ada ba tapi ada mim tasdid, jadi bacanya masuk irkam ma'ana. Irkab, naiklah ma'ana bersama kami. Ayo Kan'an, ikut ayah, naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan sampai kamu menjadi orang kafir. Karena orang-orang kafir ini akan ditenggelamkan oleh Allah. Jangan sampai kamu ikut tenggelam. Nah, ikut ayah. Nah, jadi ayahnya sudah berusaha mengajak. Selain sebelumnya juga sudah berdakwah. Bagaimana jawab anaknya? Ini di ayat ke-43. Qala, anaknya menjawab, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Jadi kata anaknya, dia jawab begini, saya enggak mau ikut. Sa'awi, saya akan pergi tinggi, pergi naik ke gunung. Dia pikir kalau ke gunung enggak kena banjir gitu. Yang umumnya orang kalau ada banjir ya berusaha cari tempat yang lebih tinggi. Jadi kata anaknya, saya akan naik mencari perlindungan ila jabalin,
akan naik ke atas gunung, ya'simuni minal ma, yang akan menyelamatkanku dari air, dari banjir ini. Karena logika dia, kalau naik ke atas gunung, ya pasti selamat gitu. Tapi logikanya Allah, ya bukan karena gunungnya, tapi Allah Maha Kuasa. Gunung yang dianggap tinggi pun Allah kasih kuasanya, banjirnya juga melebihi atas gunung lagi, ya matilah walaupun pergi ke atas gunung. Sehingga ya akhirnya kepasrahan ya kepada Allah setelah kita tahu ketentuan-ketentuannya. Waktu gempa 2006 kan isu tsunami, Bu ya. Padahal lautnya jauh tapi isunya sampai ke sini. Jadi panik semua, mau naik ke Piungan penuh, di jalanan sudah penuh berlarian. Saya juga ingat waktu itu saya ajak santri, ayo kita lari ke PWM. Karena di PWM kan ada lantai 2 gitu ya. Nah benar-benar banjir, naik aja ke atas. Ternyata gedung PWM-nya juga rusak. Kena itu, balik lagi, akhirnya dah pasrah saya di Masjid Mu'ad saja. Kalau benar-benar banjir dan harus mati, dah matinya di masjid saja. Di pegangan tiang atau apa. Ya, karena semua pada lari, orang lain pada lari, dah saya nggak bisa lari lagi dah. Tapi cari yang kira-kira logika saya, kalaupun benar banjir sampai sini ya mati, ya harus mati ya enggak apa-apa. Tapi matinya di masjid. Ini balik lagi saya. Udah lari ke PWM. Karena dipikir, nah itu yang ada lantai lebih atas itu insya Allah nggak kena banjir gitu. Sehingga si Kan'an berpikir, saya akan pergi ke gunung karena gunung tinggi tidak mungkin kena banjir. Tapi tetap saja Allah menghendaki dengan kuasanya banjir ya setinggi gunung juga. Nah, Faradda ibn al-Asi, anaknya yang durhaka ini Radda, menolak ajakan ayahnya, ajakan Nuh. Dengan mengatakan sa'awi wa asiru ila jabalin yahfaduni minal gharqi fil ma. Saya akan pergi ke gunung yang dengan gunung itu akan menyelamatkan dari banjir yang menenggelamkan ini. Itu jawaban anaknya. Ini dialog ya antara ayah dan anaknya. Kata ayahnya, ayo nak, naik, ikut. Kata anaknya, enggak mau, saya mau lari, naik ke gunung. Qala, lalu Nabi Nuh menjawab lagi, merespon lagi, ini jawaban Nuhnya. La asimal yaumin amrillah illa man rahima wa hala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Kalau dibahasakan sekarang ini, nah, la asimal yaum, hari ini tidak ada orang yang bisa selamat. Ayo ikut ayah saja. Enggak usah pergi ke gunung. Karena la asimal yaum, di hari ini tidak ada satupun yang bisa selamat min amrillah, dari putusan Allah. Maksudnya dari azab Allah ini. Allah kasih azab berupa banjir besar ini. Illa man rahima, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Allah sudah merintahkan buat kapal, ayo naik ke kapal. Yang akan diselamatkan itulah berarti orang-orang dikasihi Allah. Ya, tentu orang-orang hatinya juga mau menolak atau menerima kasih sayang Allah itu. Wahala bainahumal mauj, dan terpisahlah antara anak dengan ayah, itu terpisah bainahuma, di antara keduanya, al mauj, dengan gelombang besar. Akhirnya fakana minal mughraqin, anaknya Nuh termasuk orang yang ditenggelamkan. Nah, Bapak Ibu, sampai sini dulu kita ambil hikmahnya. Jadi hubungan anak dan orang tua itu ya dekat, saling tolong menolong. Jadi anak
berusaha nolong orang tua juga harus berusaha nolong anak, jadi harus saling selamat menyelamatkan. Cara menyelamatkan itu dengan cara saling doa mendoakan. Anak doakan ayahnya, orang tua doakan anaknya, ajak kepada jalan yang benar. Pun tidak menutup kemungkinan ada mungkin orang tuanya yang mohon maaf tanda kutip ya tidak benar, tapi anaknya paham agama, ya mengingatkan, mendialogkan, tentu dengan cara yang baik. Ini pelajaran pertama ya. Pelajaran kedua, hubungan anak dan orang tua ini terkadang ada ujian-ujian yang berbeda. Tadi ada ujian dalam berkeluarga itu ujiannya dari anak. Seperti Nabi Nuh juga dapat ujian dari anak. Seperti kita di masyarakat juga mungkin ya mohon maaf. Katanya ada seorang ustadz, seorang kiai, tapi anaknya kok tukang minum, anaknya kok jadi preman. Padahal bapaknya itu ulama loh di kampungnya. Bapaknya itu ya ujian. Ujiannya berarti lewat anak. Ada yang ujiannya itu lewat istrinya. Ya seperti istri Nuh ini, istrinya Nabi Lut. Itu Nabi Lut juga kan diuji dengan istrinya. Nabi Lut sebagai tokoh agama, katakan sebagai ya, pak yainya. Nah, kok istri yainya, bu nyainya, istrinya, istri ustadz, nah, kok berbeda. Bahkan istrinya Lut yang menghancurkan dakwah Lut juga itu. Ada tamu suruh dirahasiakan, malah yang membongkarnya istrinya. Di tempat rumahku ada tamu laki-laki ganteng loh. Karena kan kaum Lut kan homo toh. Nah, jadi macam-macam. Ada istrinya yang soleh, suaminya yang buruk juga ada itu. Fir'aun itu. Asia kan istrinya itu baik, beriman, tapi suaminya tidak mau beriman, malah durhaka. Nah, jadi disitulah ujiannya beda-beda ya. Baik, kita lanjutkan. Ayat berikutnya, ayat yang keempat. Nah, akhirnya sampai sini bahwa Nuh beserta orang-orang yang beriman berada di dalam kapal, ya, diselamatkan Allah dengan caranya Allah lewat kapal, dan Kan'an anaknya Nuh beserta orang-orang lain yang tidak beriman ya ditenggelamkan oleh Allah karena fakana minal mughrakin atau fakana minal kafirin, dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ayat 44. Wakila, lalu dikatakan, sekarang ini Allah yang bicaranya. Ya ardu, wahai bumi. Nah, ini menginstruksikan kepada bumi. Wahai bumi, abla'i ma'aki, telan kembali airmu itu. Jadi sudah tadi sebelumnya, di tema sebelumnya Allah perintahkan keluarlah air dari perutmu. Sekarang Allah perintahkan lagi kepada air, karena Allah Maha Kuasa. Jadi tinggal bilang saja ke air, wahai air, kembalilah kepada perut bumi gitu. Atau sini, ya ardu abla'i ma'aki, wahai bumi, telanlah air itu, telan kembali, akan menjadi surut, airnya surut. Kemudian Allah juga perintahkan kepada langit, wa ya sama'i aqli'i, wahai langit, berhentilah, kan menurunkan hujan. Tema sebelumnya ya kan. Jadi air keluar dari bumi, lalu kemudian dari langit pun mengeluarkan, kan, betul-betul banjirnya besar. Nah, ini untuk menghilangkan kembali banjir. Selesai banjirnya, diinstruksikan lagi oleh Allah, itu wahai bumi, telanlah air, wahai langit, berhentilah mengeluarkan air. Wagidal ma wa qudiyal amru. Ya. Akhirnya wagidal ma, surutlah air itu, dia surut kembali. Ya daratan, ya kelihatan lagi daratannya. Wa qudiyal amru, qada, selesai, dan selesailah urusannya. Maksudnya banjir itu akhirnya selesai.
Nah, hanya di sini saya belum menemukan berapa lamanya banjir itu ya. Mau baca, nggak sempat, keburu ada rapat tadi malam. Mungkin menarik juga nanti kalau dicari di beberapa informasi lain, tafsir lain, atau bacaan-bacaan lain, berapa lamanya banjir itu. Ini yang di sini dalam tafsir hanya dijelaskan berapa tingginya banjir. Wastawat alal judi. Wastawat kemudian itu kapal yang ditumpangi oleh Nuh dan orang-orang beriman itu terdampar di atas bukit Judi. Nah, jadi bukit, atas bukit. Nah, kalau di dalam tafsir ini, di mana bukit Judi itu? Nah, itu sebelah mana saya baca, bukit Judi itu ada di sekitar Irak. Jadi tempatnya ada di sekitar Irak. Tapi ini perlu dibaca lagi. Dulu saya pernah baca di hikmah atau ilmu ya, tentang kolom ilmu di koran Republika dulu ketika masih ada koran. Itu dijelaskan secara detail keilmiahannya. Jadi ada bukti-bukti bahwa peristiwa Nuh ini sekian tahun ratus yang lalu memang benar-benar ada, karena ada tanda-tandanya. Ini ada semacam seperti kapal ini yang dimungkin ini kapalnya Nuh yang terdampar di atas bukit. Kalau di tafsir sini hanya disinggung saja bukit Judi itu di sekitar Irak, gitu. Sekitar Irak. Nah, nanti Bapak Ibu silakan meluaskan bacaannya, buka internet di daerah mana tepatnya. Tapi para pengkaji ya itu sejarah itu sudah banyak yang menjelaskan tentang itu. Wakila, dan dikatakan bu'dan liqaumidz zalimin, celakalah kaum yang zalim. Ayat 45. Wa nada Nuh, Nabi Nuh memohon Rabbahu kepada Rabbnya. Jadi sesungguhnya Nabi Nuh ini berdoa, meminta kepada Allah. Faqala Rabbi, ya Allah, innabni min ahli. Anakku itu kan termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu. Padahal janjimu itu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkaulah hakim yang seadil-adilnya. Jadi Nabi Nuh ini memohon ya. Bahasa lain begini, senjatanya. Senjata pamungkas doa. Doa para nabi itu kan dikabulkan. Dan itu janji dari Allah, doa nabi itu dikabulkan. Maka Nuh ini ingin menyelamatkan anaknya gitu. Jadi meminta, ya Allah tolong selamatkan anakku. Karena anakku juga termasuk keluargaku. Jadi kan doanya, ya Allah selamatkanlah keluargaku. Lah itu Kan'an kan keluargaku. Bukankah inna wa'dakal haqqu, janjimu itu adalah benar. Jadi semacam tadi jurus pamungkasnya, meminta pada Allah, tolong selamatkan anak saya. Bagaimanapun juga, walaupun dia itu kafir, dia durhaka, tapi itu bagian dari keluargaku. Selamatkan anakku. Ya. Wa antah kamul hakimin, dan engkau adalah sebaik-baiknya hakim, atau hakim yang adil. Ini memohon ya, permohonan. Nah, Bapak Ibu, terkait senjata pamungkas, maka saya juga menyarankan, mengingatkan kita semuanya, setiap kita ini Bapak Ibu harus punya senjata pamungkas gitu. Dan setiap orang punya, dan harusnya punya. Itu yang disebut dengan amal soleh. Ini dikisahkan inspirasi istilah senjata pamungkas itu dari hadis Nabi yang kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua itu. Yang masuk ke dalam gua tertutup oleh batu, nggak bisa keluar. Nah, maka untuk supaya bisa selamat dari kesulitan, jadi jika seseorang ditimpa satu kesulitan yang besar, yang berat, maka senjata pamungkasnya doa, ya Allah selamatkan kami. Tapi bukan hanya doa,
Doa itu dengan menyebut amal soleh kita. Ya Allah, selamatkan kami. Kami tidak punya amal soleh yang banyak. Kami tidak bisa berdengan baik. Tetapi ada satu amalan yang selalu saya rutinkan ini. Yang dimaksud harus punya amalan rutin. Amalannya beda-beda, terserah kemampuan kita. Ada orang yang kuat sampai puasa Daud. Ya, ini sebagai amalan saya yang mungkin insya Allah saya jaga. Saya nggak bisa ibadah yang lainnya, tapi saya ingin menjaga selalu puasa Daud. Nah, jadi ketika nanti ada kesulitan, berwasilah dengan amal soleh itu nanti disebut dengan senjata pamungkas. Mungkin Bapak Ibu nggak kuat kalau puasa, saya kalau puasa itu nggak kuat. Tapi saya kalau baca Quran insya Allah kuat. Setiap hari saya sempatkan 1 hari 1 juz. Ini rutin sampai sekarang. Alhamdulillah, jaga terus Bapak Ibu. Sehingga suatu saat nih ada sesuatu yang istilahnya urgen ini, kita ngadu kepada Allah dengan tadi berwasal dengan amal soleh itu. Itulah yang disebut dengan senjata pamungkas. Saya nggak bisa ibadah apa-apa, tapi saya hanya ya insya Allah melanggengkan baca Quran 1 hari 1 juz, insya Allah saya selalu jalankan. Jika amalan saya diterima, ya Allah tolong selamatkan saya dari ujian yang berat ini, itu umpamanya. Kita bisa menyebut begitu. Kalau Nabi kan senjata pamungkasnya memang doanya Nabi itu dikabulkan. Nah, itulah yang diajukan ya. Tapi Nabi Nuh tahu kalau anaknya itu kategori kafir. Tapi karena sayang dengan anak ya mengajukan dululah permohonannya. Ya Allah tolong selamatkan anak saya. Karena innahu min ahli, itu termasuk keluargaku. Bagaimana jawaban Allah? Nah, ini jawabannya. Ini ayat ini menarik Bu ya, karena berisi dialog itu loh. Jadi saling berdialog bahasanya. Nah, sebagai seorang tua sayang dengan anak, tetap mengajukan permohonan keselamatan untuk anaknya pada Allah. Terus jawaban Allah bagaimana? Qala, Allah menjawab di ayat ke-46, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Innahu sesungguhnya dia, si Kan'an itu bukan termasuk keluargamu. Nah, berarti sekarang kita bisa paham apa hakikat keluarga. Kan'an itu anak secara biologis. Itu kan anaknya, biologisnya. Tapi karena dia berpisah agama, berpisah keyakinan, ayahnya mukmin, tapi anaknya pamannya murtad, mohon maaf, kafir, itu sudah berbeda. Maka bagaimanapun juga anak yang sudah murtad itu dia sudah bukan keluarga lagi. Itu jawaban Allah itu. Ini kan dipisahkan oleh keyakinan, kan nggak bisa. Memang betul dia anak biologis. Kita kasihan, kita sayang, kita berdoa ya Allah selamatkan anakku ya Allah. Tapi karena dia berpisah diri, berpisah keyakinan, berpisah agama, maka jawaban Allah, innahu laisa min ahlik. Dia itu bukan termasuk keluargamu wahai Nuh. Kan Nuh jawabnya itu keluargaku, kata Allah bukan. Oh kalau begitu membedakan iya dan bukan itu berarti ini ukurannya itu kesamaan keyakinan. Karena nanti dalam banyak hal, mohon maaf, ketika dalam bab waris pun kan la yarisul muslimul kafir warisul kafirul muslima. Muslim dengan kafir kan tidak bisa saling mewarisi. Mohon maaf jika ayahnya muslim meninggal dunia, itu harta ayah atau harta orang tua, ketika ada anaknya kafir itu enggak bisa turun waris kepada anak. Dasar warisnya enggak bisa. Kecuali nanti pakai jalur yang lain ya. Memberi umpamanya. Kenapa bukan termasuk keluarga? Karena innahu amalun ghairu sholih. Dia itu, si Kan'an itu beramal dengan amal yang tidak sholih. Maksudnya dia amalannya amalan kafir. Ya, maka itu bukan keluargamu. Oleh karenanya, ya Allah mengingatkan nih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Kamu enggak usah meminta sesuatu yang kamu tidak tahu ya, hakikat ilmu itu. Jadi bahasa lain ya mungkin menenangkan, ya sudah ikhlaskan saja. Walaupun itu anakmu, siapa sih orang tua yang tidak sayang kepada anak. Tapi karena dia sudah tidak termasuk keluargamu lagi, dan sudah jangan banyak meminta lagi kepadaku, tolong selamatkan, kira-kira begitu. Ini
A'iduka an takuna minal jahilin. Aku menasehatimu wahai Nuh supaya tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Saya kasih tahu, berarti ini ilmunya ya begitu. Yang terakhir, sekarang respon balik dari Nuh. Nah, sekarang Nabi Nuh menjawab lagi nih ketika Allah bilang seperti tadi. Qala, berkatalah sapa Nuh. Nah, di sini kolaknya Nuh. Jadi banyak kolak ya, harus mengembalikan kolaknya kemana. Apa Bu? Kolak. Berkatalah Nabi Nuh, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Nah, ini sadar. Kita tuh harus sadar. Nabi Nuh sudah orang baik, tapi tetap ada kekurangannya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Untuk meminta sesuatu yang aku tidak tahu pengetahuan tentang itu. Karena Nabi Nuh meminta, padahal permintaan itu sesungguhnya enggak boleh, enggak usah minta begitu menyelamatkan orang yang sudah beda keyakinan, karena sudah beda. Ya, Nabi Nuh yang menyadari, nah inilah bentuk sikap seorang mukmin yang baik, yaitu setiap ada kekeliruan ya, dia segera menyadarinya, beristighfar. Walaupun sesungguhnya di sini tidak keliru-keliru juga ya Nabi Nuh ini, hanya enggak tahu ya, malaisa laka bihi ilmun. Berdoa kepada Allah, ini a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Ini catat Bapak Ibu untuk doa. Wa ila, dan jika tagfirli, kalau engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamni, dan engkau tidak menyayangiku, aku minal khasirin, tentu aku akan menjadi orang yang rugi. Jadi terima kasih ya Allah, engkau sudah memberi kasih sayang, mengingatkan saya supaya tetap dalam keadaan jalan yang benar. Ini doanya. Mari kita baca doanya, diikuti. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah SWT, kajian kita pagi ini. Satu tema tentang lanjutan kisah Nuh ayat 42 sampai 47. Ini menjelaskan bagian akhir dari perjalanan kisah Nabi Nuh. Nanti insya Allah masih ada satu tema lagi terkait dengan Nuh sebagai penutup dari kisah Nabi Nuh, nanti di ayat 48 sampai 49. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.